Ya, oke. Kalau kemarin di slide-slide yang kemarin kita sudah pelajari tentang bagaimana kita mengambil zat di dalam tanaman ya. Kemudian muncullah teknologi penyarian ya, sehingga Anda mengenal ada macam-macam metode ekstraksi. Saya yakin secara detail untuk ekstraksi sudah Anda pelajari di praktikum fitokimia ya, yang dari kemarin. Itu sepertinya penjelasan teknisnya sudah lengkap disampaikan oleh Bu Uli. Nah, kemudian bagaimana penanganan ekstrak, bagaimana membuat ekstrak ya, misalnya ketika sudah jadi sari, kemudian diuapkan, setelah diuapkan nanti konsistensinya menjadi kental. Nah, setelah itu nanti baru bisa dibuat berbagai macam sediaan. Nah, sediaan-sediaannya apa saja? Banyak ya, kapsul, tablet, dan seterusnya, sehingga perlu ditambahkan dengan bahan-bahan pengisi yang sesuai. Nah, kemudian di slide yang ke-6 kemarin, Anda juga sudah saya berikan informasi tentang pemurnian ekstrak. Jadi setelah ekstrak itu jadi ya, jadi ekstrak kental itu ya, kita bisa memurnikan lagi atau melakukan fraksinasi. Jadi fraksinasi itu istilahnya sama dengan pemurnian ekstrak. Jadi ekstrak yang isinya macam-macam sekali, zat-zat di dalamnya ya, ada zat balas, ada zat aktif, itu masih campur menjadi satu. Kita bisa memperkuat potensinya itu dengan menghilangkan zat balasnya. Sehingga zat aktifnya itu menjadi lebih dominan atau lebih kaya dengan zat aktif si ekstrak tersebut. Nah, metode pemurnian ekstrak itu sudah ada di slide juga, ada misalnya delipidasi ya, menghilangkan senyawa-senyawa yang kategorinya non-polar atau lipid-lipid atau yang mirip polaritasnya semacam klorofil. Nah, itu bisa masuk dalam satu prosedur yang sama ya dengan delipidasi, menghilangkan klorofil tadi. Nah, pada saat kita melakukan purifikasi, itu berarti kita perlu juga memahami pelarut apa yang mau kita pakai untuk proses fraksinasi tersebut. Jadi waktu awal, waktu ekstraksi, kita juga sudah mikir, pelarutnya apa ya? Berarti kita sesuaikan dengan zat aktifnya. Nah, kalau misalnya mau dilanjutkan dengan fraksinasi supaya ekstraknya itu lebih murni, supaya zat balasnya itu sedikit, nah berarti kita harus memikirkan juga pelarut apa yang mau kita pakai untuk memfraksinasi. Nah, misalnya kita mau menghilangkan klorofilnya. Nah, berarti ekstrak yang sudah kita dapat tadi, ya kita ambil klorofilnya, nah terus kita buang. Kita hanya pakai ekstrak yang sudah bersih dari klorofil. Nah, kira-kira untuk menghilangkan klorofil itu pakai apa? Ada yang masih ingat? Ekstrak, misalnya saya membuat ekstrak dari daun sirih. Nah, kan ada klorofilnya ya di daun sirih itu. Misalnya saya membuat ekstrak etanol daun sirih. Klorofilnya masuk di dalam ekstrak etanolnya. Nah, terus setelah itu saya pengen melakukan pemurnian dari ekstrak daun sirih itu. Saya mau menghilangkan klorofilnya. Nah, dengan apa pelarut yang dipilih untuk menghilangkan klorofil? Kira-kira, yuk siapa yang tahu? Kristanto, Pak Kris. Air bukan, Bu. Air untuk menghilangkan klorofil. Kita memilih pelarut itu kan yang cocok polaritasnya, cocok kelarutannya. Nah, kalau kita mau menghilangkan klorofil, berarti kita memilih pelarut yang polaritasnya sama dengan klorofil. Air itu polaritasnya sudah sama dengan klorofil atau belum? Pak Kris. Kurang tahu, Bu. Klorofil itu polaritasnya gimana? Senyawa yang polar atau non-polar? Klorofil itu. Kalau misalnya masak sayur bayam itu ya, bayam kan ada ya klorofilnya. Membuat sayur bayam kan pakai air kan?
Ya, Bu. Ya. Nah, air dari sayur bayam itu warnanya hijau seperti klorofil atau bening? Hijau, Bu. Yakin? Siapa sing wis tau masak sayur bayam? Bening. Tapi ada hijaunya dikit-dikit, Bu. Nah, aja hijaunya itu yang dilihat sak mangkok. Berarti ya. Airnya saja, airnya. Sing ora Artinya tau bening. bening kata Alif. Ya, jernih ya. Oh, jenenge Iya. jangan bening kok ya. Jadi airnya bening ya, jernih ya. Kenapa kok jernih? Nah, nanti kalau masak sayur bayam dicek dulu ya, beneran hijau, kayak cat gitu hijau atau jernih ya. Kalau menurut saya itu jernih agak sedikit coklat malahan, agak coklat muda, bukan hijau. Nah, jadi kalau kita masak sayur atau merebus bahan-bahan yang mengandung klorofil dengan air, klorofilnya masuk nggak di air itu? Tidak, Bu. Tidak Ya. masuk. Karena memang polaritasnya tidak sesuai. Ya. Air itu sifatnya gimana? Polar atau non-polar? Polar, Bu. Polar. Klorofil? Non-polar. Non-polar. Oke ya. Jadi kalau misalnya tadi saya mau memurnikan ekstrak daun sirih, mau saya hilangkan klorofilnya, maka pelarutnya apa yang dipakai kira-kira? Apakah Yang air non-polar, Bu. Ya, pelarutnya yang Alkohol, Bu. non-polar. Alkohol? Tadi ekstraknya sudah ekstrak etanol. Oh iya. Kalau ekstrak etanol dimurnikan dengan etanol nggak bisa karena sama nanti semuanya larut ya. Jadi kita sudah punya ekstrak etanol ya. Jadi senyawa-senyawa yang larut etanol dia akan masuk di cawan kita, semuanya masuk. Kalau kita bersihkan lagi dengan etanol, kita tuang etanol lagi di dalamnya, kita aduk-aduk, semuanya akan kembali larut. Jadi akan kembali menjadi sari etanol. Jadi mestinya berbeda, kita pilih pelarut lain yang berbeda. Nah, apa kira-kira pelarut yang lebih non-polar? Heksana, Bu. Heksan. Oke, Anda bisa lihat slide yang ke-6 ya. Slide ke-6 yang kemarin di-share, yang di tabel, apa? Tabel apa kemarin ya? Tabel urutan pelarut itu. Urutan polaritas dari macam-macam pelarut. Nanti dilihat saja ya. Ini waktunya enggak selantai. Nanti bisa kita bahas lanjut di grup. Nah, di situ yang paling non-polar yang ada di paling atas ya, itu yang paling non-polar ya, ada heksan, benzen, ya, toluen. Nah, itu bisa Anda pakai. Jadi tadi ekstrak etanol daun sirih saya tadi ya, mau saya bersihkan klorofilnya, maka kita tuang ya, pelarut non-polar di situ, yang kalau Anda lihat di tabel tadi, itu si klorofil itu memang larut dalam pelarut-pelarut yang non-polar. Jadi kita tuang heksan di atas ekstrak kental ekstrak kental sirih, ekstrak etanol yang tadi. Kita tuang, kemudian diaduk-aduk gitu ya. Maka nanti senyawa-senyawa yang non-polar itu akan masuk semua di dalam sari heksan. Akan masuk di dalam sari heksannya. Sehingga heksan yang tadinya jernih akan berubah warna menjadi apa? Hijau, Bu. Menjadi hijau karena klorofilnya itu kebetulan warnanya hijau, maka klorofil itu akan masuk di dalam sari heksan sehingga heksannya akan menjadi hijau pekat seperti warna pekatnya daun itu. Senyawa lain yang non-polar ikut masuk nggak di dalam heksan? Ikut, Senyawa Bu. lain yang non-polar ya. Senyawa lain selain klorofil, kalau dia non-polar, dia juga bisa masuk di dalam sari heksan tersebut. Jadi walaupun warnanya hijau, isinya nggak cuma klorofil, tapi karena yang berwarna klorofil, maka warnanya jadi hijau. Ada klorofil mungkin, ada
terpenoid, ya, ada lipid-lipid. Nah, itu bisa masuk di dalam sari heksan. Nah, setelah itu ya, tadi kan ekstra kental ya, kita kasih heksan, diaduk-aduk, maka nanti cairan heksan itu akan berubah menjadi hijau. Kemudian sisanya yang tidak larut, jadi senyawa-senyawa polarnya itu akan tertinggal di bawah. Kentalannya itu masih akan tertinggal di bawah. Kalau ekstrak etanol ditambah heksan itu pemisahannya bagus ya. Jadi kentalnya akan tetap ada di dasar cawan. Nah, setelah itu bisa kita tuang cairan heksannya kita tuang di wadah yang lain. Nah, setelah itu bisa diulangi lagi karena kan pasti masih ada sisa-sisa non-polarnya, masih ada sisanya di cawan. Nah, kita tuang lagi dengan heksan baru. Biasanya per 10 mili ya, kita tuang 10 mili, diaduk warna hijau, tuang ke wadah lain. Setelah itu tuang lagi yang baru, heksan 10 mili, diaduk lagi. Nanti heksannya masih akan berwarna hijau, tapi tidak sepekat yang tadi. Dituang, dijadiin satu dengan heksan yang pertama. Kemudian ditambah lagi 10 mili lagi. Ya, nanti hijaunya sudah mulai pudar, sudah jadi hijau muda, karena sudah mau mulai habis tuh. Jadi tidak bisa langsung hilang semuanya itu enggak, sehingga perlu beberapa kali pembersihan. Ya, kayak bilasi itu ya, bilasi cucian, nah itu kan sabunnya ada terus gitu ya, sampai 3 kali baru sabunnya berkurang. Nah itu juga sama, kita bersihkan klorofilnya, dituang heksan lagi, sampai kapan? Nah, sampai habis mestinya. Nah, parameter habis itu bisa secara organoleptis. Misalnya kalau memang kita ngambilnya klorofil, berarti secara organoleptis cocok. Oh, sudah nggak warna hijau lagi. Ketika kita tuang heksan yang terakhir, itu bendingannya sudah tidak berwarna hijau. Artinya sudah nggak ada lagi klorofil di situ. Nah, berarti proses sudah selesai. Ekstrak saya sudah bersih dari zat balas klorofil. Jadi dari organoleptis. Kalau tidak dari organoleptis, dari apa? Misalnya senyawanya tidak berwarna, nah bisa dengan KLT, kromatografi lapis tipis. Jadi kita lihat senyawa itu dengan suatu teknik pemisahan yang besok akan Anda pelajari setelah UTS ini bersama Bu Uli ya. Nanti Anda bisa melihat apakah masih ada senyawa di dalam lempeng KLT-nya. Masih ada lipidnya atau enggak, atau misalnya Anda ngecek kumarin, masih ada kumarinnya enggak, atau sudah bersih, misalnya begitu. Nah, itu teknik fraksinasi. Nah, sekarang ada satu pendekatan konversi dosis ya. Kita lanjut ke sana. Jadi, kalau misalnya Anda sudah dapat ekstrak, kemudian mau dibuat kapsul atau mau dibuat tablet atau sediaan yang lain. Nah, kira-kira ketika nanti sudah jadi kapsul, itu diminumnya seberapa banyak? Nah, perlu suatu teknik pendekatan untuk mengira-ira. Ya, cuma mengira-iranya tidak asal, tapi dengan suatu pendekatan. Walaupun itu tidak sepenuhnya tepat banget, tidak analitik karena tidak sampai ke tidak menghitung senyawa murni tunggal gitu ya, karena ini sifatnya ekstrak ataupun ekstrak yang dimurnikan ya, atau ekstrak terpurifikasi. Jadi kita menggunakan cara pendekatan, tidak bisa persis sama karena isinya bukan misalnya paracetamol tok gitu ya, atau senyawa kimia satu macam, tidak tunggal. Nah, ini cara mengkonversi dosis. Nah, misalnya ada kasus seperti ini di masyarakat, ini telah dikenal penggunaan 5 lembar daun seledri untuk hipertensi. Daun tersebut direbus menggunakan 2 gelas air sampai mendidih dan tersisa 1 gelas. Ya, diminum sekali sehari. Nah, ini ya. Nah, ini adalah dosis empiris. Kita sebut sebagai dosis empiris atau ukuran cara pakai yang digunakan di masyarakat. Dan cara pakai yang digunakan di masyarakat itu boleh dijadikan acuan. Ya, boleh dijadikan acuan untuk menghitung dosis. Selama apa? Selama penggunaannya sudah turun-temurun, selama beberapa generasi ya, tidak hanya misalnya tetangga saya atau simbah saya tok gitu ya, misalnya baru 2 tahun yang lalu. Jadi tidak sampai
generasinya tidak banyak, itu belum boleh dipakai sebagai acuan ya. Tapi kalau sudah turun-temurun dari zaman dulu, misalnya kayak kunir asem gitu ya, penggunaannya, nah itu kan sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun yang lalu. Nah ini bisa dipakai sebagai acuan dosis empiris. Artinya apa? Ketika masyarakat mengkonsumsi itu, masyarakat luas menggunakan cara pakai tersebut, itu sudah terbukti bisa digunakan untuk terapi penyakit dan tidak menimbulkan suatu efek merugikan yang muncul di masyarakat. Buktinya masyarakat menggunakan terus, gitu ya, secara empiris, secara pengalaman. Nah itu boleh dipakai sebagai acuan. Nah, misalnya ini adalah dosis empirisnya ya. Kemudian diminumnya sekali sehari. Nah, di sini berarti Anda harus pegang ini ya, 5 lembar daun seledri diminum sekali sehari. Kita bisa mengatakan dosis empiris sehari adalah 5 lembar. Ya, jadi dosis empiris sehari diminum ya, itu adalah 5 lembar. Nah, untuk prosesnya ya, dilakukan suatu ekstraksi. Jadi 300 gram daun seledri kering, ya, 300 gram dibuat ekstrak, ya, prosedurnya bisa dengan maserasi atau perkolasi atau yang lain. Didapatkan hasil akhir berupa 25 gram ekstrak kental. Nah, selanjutnya ekstrak kental itu dikeringkan dengan aerosil, ya, suatu bahan pengering supaya ekstraknya tidak kental, supaya ekstraknya itu menjadi serbuk. Ya, jadi di slide yang ke-6 kemarin ada teknik penanganan ekstrak ya. Jadi setelah ekstrak itu kental, dikeringkan. Dikeringkannya dengan macam-macam. Salah satunya dengan ditambah serbuk pengering. Serbuk pengeringnya bisa aerosil, bisa laktosa, bisa apa lagi? Yang lain? Lagi misalnya serbuk yang bisa dipakai. Rahma tahu nggak Rahma? Serbuk yang bisa dipakai untuk mengeringkan ekstrak. Rahma Nuraini, ayo, ada nggak ini? Rahma? Nah, belum, Bu. Ya. Dengan apa, Mbak? Serbuk untuk mengeringkan ekstrak. Ekstraknya kan kental, terus mau kita buat ekstrak kering. Nah, itu ditambah dengan bahan pengering. Bahan pengeringnya apa misalnya, Rahma? Yang kemarin slide-nya pada dibaca nggak ya? Jangan-jangan pada nggak dibaca nih. Halo? Ya, Bu. Wis udah diwaca urung slide-nya yang kemarin-kemarin? Sudah. Sudah, Bu. Mungkin agak lupa. Iya. Aduh, piye iki? Sesuk wis ujian loh. Tapi kuisnya bisa jawab enggak? Sudah jawab? Bu. Ya, nilainya ya ada yang bagus, ada yang 100, tapi juga ada yang benernya cuma 1, nilainya 20. Pakai laktosa bukan, Bu? Apa? Laktosa. Iya, bisa pakai laktosa bisa. Apalagi selain laktosa? Ekstrak kental itu kan kelinter-kelinter gitu ya, kayak jenang lengket gitu. Nah, itu kan nggak bisa kalau orang pasien disuruh makan ekstrak kental yang kelinter-kelinter seperti itu. Jadi harus kita buat dia menjadi kering dulu supaya nanti bisa di kapsul atau di tablet. Kalau mau dibuat sirup ya berarti ekstrak kentalnya dilarutkan dengan suatu pelarut. Jadi ada aerosil, ada laktosa, ada amilum. Amilumnya apa? Macam-macam. Bisa amilum apa ya? Jagung, bisa amilum manihot, bisa amilum maidris, itu bisa dipakai sebagai bahan pengering. Nah, kental ditambah dengan serbuk nanti akan menjadi ekstrak kentalnya itu nanti akan nempel di dalam butiran-butiran serbuk amilum.
sehingga nanti akan maur ya, bentuknya akan mengikuti bentuk serbuknya. Setelah itu di oven supaya lebih maur, diayak ya supaya bagus nanti bentuk serbuknya. Nah, jadi kalau di sini ditambah dengan erosil. Nah, setelah ditambah dengan erosil, beratnya menjadi bertambah nih. Tadinya 25 gram, ditambah erosil, sehingga bobot akhir itu menjadi 35 gram. Nah, menjadi 35 gram. Nah, sekarang kalau misalnya sudah jadi 35 gram, pertanyaannya adalah berapa yang akan dikonsumsi oleh orang, ya, oleh pasien sebagai obat hipertensi. Ekstrak kering ini mau dipakai sebagai terapi hipertensi. Nah, berarti dia harus mengkonsumsi berapa gram si orang tersebut? Sudah jadi ekstrak kering sebanyak 35 gram. Terus yang diminum seberapa ini? Apakah semuanya dihabisin? Atau separohnya, atau sepertiganya, atau berapa gram setiap kali minum? Nah, ini Anda harus bisa menghitung dosisnya yang kita ambil dari cara pendekatan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini dibereskan dulu dosis empirisnya ya. Jadi tadi kan dosis empirisnya 5 lembar ya. Terus diminum dengan 2 gelas dan intinya 5 lembar ini dikonsumsi sekali teguk, sekali minum, diminum sekali sehari. Jadi sekali minum dan itu hanya sehari sekali. Nah, di sini kita harus bisa ya mengkonversikan 5 lembar daun ini di dalam gram dulu ya. Atau misalnya di dalam dosis empiris itu disebutkan 2 genggam seledri, maka kita harus bisa mengkonversikan 2 genggam itu dalam bobot gram. Gitu ya. Atau 1 ruas ibu jari jahe, 1 ruas ibu jari kok ini ya. 1 ruas ibu jari jahe. Nah, ini berarti harus kita konversikan beratnya berapa 1 ruas ibu jari ini. Bagaimana cara menghitungnya? Dan ibu jarinya sebesar apa? Ayo, siapa tahu? Ibu jarinya segede apa? Ibu jari kan macam-macam ya. Ada yang gendut, ada yang kecil. Nah, seberapa itu? Gimana pendekatannya? Ada yang tahu, Sekar? Hai, Sekar. Masih ada di sini, Sekar? Sekar, di mana dirimu? Ya, siapa yang tahu? Ada nggak nih yang tahu? Yuk, absen dulu. Elina, kamu ada nggak, Elina? Hadir, Bu. Hadir. Ayo semuanya dihidupkan videonya, biar saya lihat. Ya, ini saya di samping ngapain ya ini ya? Kok nggak ada suaranya nih? Yuk dihidupkan videonya. Baik, Bu. Ya. Mana nih yang lain? Jangan-jangan disambi tidur nih. Terus nggak dengar. Maaf, Bu. Saya sambil kerja, Bu. Sambil kerja nggak apa-apa. Tetap masih bisa dengerin ya. HP-nya bisa ditaruh di depannya. Mana nih yang lain nih? Ya. Oke, banyak yang sambil kerja nih. Ya. Oke, mana nih yang lain nih? Dea Safila nggak muncul ya? Oke, yang lain mungkin kesulitan sinyal bisa jadi. Ya. Oh, Mei. Hai Mei, gimana caranya menghitung? Pendekatan untuk genggam atau ibu jari? Ibu jarinya siapa, Mei?
Dibuka dulu suaranya, bisa nggak Muta? Erianti, R, ayo genggam itu apa R? Satu, kok genggam. Ibu jari tadi, ibu jarinya sebesar apa nih? Kalau dosis empirisnya bilangnya 1 ruas ibu jari. 1 ibu jari, nah itu berarti seberapa? Berapa R? Malah melarikan diri, nanti mau si R. Liv, Alif. Apa, Liv? Kalau 1 ibu jari ini segedenya sepiro, Liv? Besar ibu jari orang dewasa, Bu. Ibu jari orang dewasa. Nah, nek misalnya apa namanya, pasiennya anak-anak, berarti pinjem ibu jarinya orang tuanya gitu ya? Ya, kalau nanti yang empiris ini ukurannya adalah ukuran tradisional, maka ukurannya adalah ukuran si pasiennya. Ya, jadi kalau pasiennya gemuk gitu ya, nah itu berarti 1 ibu jari itu seibu jari pasiennya itu, gitu ya. Nanti berarti akan berbeda antara pasien yang gemuk, yang luas permukaan tubuhnya besar, dengan yang kurus, nanti otomatis ukuran ibu jarinya berbeda. Jadi nanti pendekatannya begitu. Genggam juga demikian ya, disesuaikan dengan pasiennya. Gitu ya. Ini pendekatannya. Ini waktunya sudah mau habis. Nah, kita lanjut. Tadi ya 5 lembar daun, tadi kita ukur 10 gram misalnya. Ya, ruas. Bu, mau tanya kalau yang ruas gimana ya, Bu ya? Oh ya, kalau ruas itu kan berarti sesuai dengan rimpangnya. 1 ruas rimpang, berarti 1 ini apa? 1 rimpang. 1 ruas. 1 rimpang itu kan ada ruas-ruasnya ya. Nah, itu berarti kalau misalnya 1 ruas atau 2 ruas, nah itu tergantung dari ruas dari rimpangnya. Gitu ya. Genggam berarti tinggal genggaman tangan saja. Nah, di sini tadi 5 lembar daun, tadi 10 gram. Oh, berarti 10 gram ini adalah dosis sekali minum untuk empiris. Ya. Ini kalau segar loh ya. Berarti kalau empirisnya tadi kan 5 lembar daun ya. Nah, 5 lembar daun itu berapa gram? Nah, kita harus menimbang. Berarti kita harus menimbang, kita ambil 5 lembar daun segar. Nah, ini daunnya yang mana? Yang kecil atau yang besar? Nah, kita ambil yang ukuran yang cukup umur ya, bukan daun yang kecil ya, tapi daun yang cukup umur, jadi daun yang dewasa gitu ya. Mungkin udah lihat wajah temennya kok cekikian toh. Nah, kan sudah lama kan nggak lihat temen-temennya. Nah, ini 5 lembar daun segar ini ditimbang dulu, oh ternyata 10 gram. Nah, kalau misalnya yang kita timbang itu yang sudah kering, maka nanti beda. Gitu ya. Jadi kita harus pastikan dulu ini berat apa, segar atau kering. Boleh salah satu ya. Kita punyanya daun segar ya berarti ditimbang daun segarnya. Nah, kemudian setelah itu kita buat kesetaraan seperti ini. Lebih mudah kalau misalnya kita buat dalam kesetaraan tabel begini ya. Jadi yang kolom pertama ini bahan segar, setelah dikeringkan kan jadi simplisia nih, jadi yang ini. Nah, setelah diekstraksi, kita mendapatkan ekstra kental. Setelah dari ekstra kental, kita tambah dengan serbuk pengering, tadi menjadi ekstra kering, yang kolom paling kanan ini. Nah, kita buat kesetaraan. Tadi hasil praktikumnya tadi ya, tadi kan dilakukan ekstraksi pada simplisia sebanyak 300 gram. Tadi berarti daun 300 gram ini daun seledri kering apa segar, Dinda? 300 yang di sini, ini kering apa segar? Kering, Bu. Kering, ya. Jadi kita masukkan di kolom simplisia ini. Ya, kita masukkan di kolom simplisia. Jangan di sini. Ya, jadi masukkan di kolom sini 300 gram. Setelah jadi ekstrak, tadi kasusnya tadi
Kasusnya tadi setelah jadi ekstrak menghasilkan 25 gram ekstrak kental ya tadi ya. Nah ini jadi ekstrak kentalnya kita masukkan di sini. 300 gram diekstrak dapatnya segini. Ditambah serbuk pengering dapatnya segini. Nah kemudian di baris yang berikutnya kita tulis dosis masyarakatnya, dosis empiris. Tadi diketahui 5 lembar daun seledri tadi, kalau segar itu 10 gram. Maka kita tulis di kolom bahan segar, jangan ditulis di simplisia. Kita tulis di sini 10 gram. Ya, kita tulis 10 gram di sini. Oke ya, jadi dosis empirisnya 10 gram tadi untuk sekali minum. Ya. Jadi kita tulis di sini tadi 300 gram ya, 25 gram dan 35 gram ya untuk yang hasil ini jangan dilihat dulu. Nah, kemudian dosis empiris tadi 10 gram. Gitu ya. Dosis empiris 10 gram. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa ekstrak kering yang bisa dikonsumsi? Berarti kita lihat kolom sini. Berapa dosisnya? Dosis ekstrak kering yang bisa dikonsumsi. Nah, di sini 10 gram ya, di sini ditanyakan ya. Maka kita membuat kesetaraan. Ini tadi kan bahan segar ya. Jadi bahan segarnya itu 10 gram, ekstrak keringnya berapa? Ya. Kalau 10 gram ini dibuat ekstrak, maka nanti setara dengan berapa? Karena ini yang ditanyakan tadi, ya. Berapa ekstrak kering yang harus dikonsumsi oleh pasien. Jadi di sini yang harus kita cari. Tadi diketahui ya kesetaraannya adalah dari simplisia ke ekstrak kering. Padahal kita tak punya datanya data segar. Ya. Berarti apa? Berarti kita harus tahu kesetaraan bahan segarnya juga supaya jadi ekstrak kering sekian. Jadi 35 gram ini diperoleh dari bahan kering 300 gram. Nah, bahan kering 300 gram ini berasal dari berapa gram bahan segarnya. Nah, kita harus tahu di sini karena kita hanya punya data dosis empiris dalam bentuk bahan segar. Kalau misalnya kita tidak punya data, ya, tidak punya data bahan segar yang dipraktikumkan, hanya punya simplisia, ya, misalnya ini ya, setiap 300 gram simplisia dibuat ekstrak kering menjadi 35 gram. Kemudian kita cari di sini berapa dosis empiris tapi dalam bentuk kering. Ya, di sini berapa, kemudian nanti kita akan ketemu di sini berapa. Maka yang dimasukkan di sini, di simplisia ini adalah data yang tadi. Yang ini, 5 lembar daun kering adalah 1 gram. Ya, kalau kita punya data ini, 5 lembar daun kering, yaitu 1 gram tadi, maka kita masukkan daun keringnya itu di kolom sebelah sini. Ya. Kalau kita punyanya data yang segar, kita masukkan di sebelah sini. Dua-duanya tetap bisa dicari. Dari data segar ataupun dari data kering, dosisnya tetap bisa kita cari. Tinggal mencari kesetaraannya. Jadi kesetaraannya Anda cukup lihat ini ya. Misalnya punya data 1 gram simplisia. Padahal praktikum kita 300 gram simplisia itu jadi 35 gram. Nah kalau 1 gram berarti ekstrak keringnya berapa? Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kita tinggal mencari data ini. Nah, ini ya. 300 gram menjadi 35 gram. Kalau 1 gram menjadi berapa? Tinggal kita hitung 1/300 kali 35. Ya, atau kita buat perkalian silang itu ya, seperti biasanya. Berarti kalau 300 gram itu jadi 35 gram, kalau 1 gram jadi 0,12 gram. Nah, 0,12 gram inilah yang nanti akan dikonsumsi oleh si pasien. Jadi, si pasien tadi sekali minum sehari gitu ya, dia mengkonsumsi ekstrak kering 0,12 gram. Atau berapa miligram? 0,12 itu berapa miligram? 12, Bu. 12 mili. 120 miligram. 120. Ya, dikali 1000 ya. 120 miligram, Bu. 120 miligram. Itulah dosis yang harus dikonsumsi.
Ya, kalau misalnya tadi kita punyanya data bahan segar, ya berarti kesetaraan yang di sini harus kita cari dulu. Ya, nanti dihitung mundur. Ini ya, berapa randomnya, berapa perolehannya, ada datanya atau enggak. Kalau nggak punya datanya, ya nggak bisa dicari. Ya. Kalau ini misalnya ketemu 3.000 gram, ya, bahan segar pada saat awal ya mau dikeringin itu 3 kilo misalnya jadi 300 itu ya, nanti kita tinggal menghitung kesetaraannya dari sini. Setiap 3.000 gram bahan segar didapat ekstra kering 35 gram. Nah, kalau 10 gram berarti setara dengan berapa? Nah, ini sama ya, 10 dibagi 3.000 kali 35. Hasilnya sama saja. Nah, ini pendekatan dosis yang bisa kita lakukan ya untuk menghitung. Nah, nanti soal-soal barangkali ada pengecohnya juga, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, tapi waktunya udah mau habis ya. Misalnya kasusnya begini ya, saya dapat 25 gram ekstra kental, tapi tidak semuanya saya keringkan. Kan 25 gram itu kebanyakan ya, sehingga saya cuma ngambil 10 gram saja untuk saya campur dengan serbuk pengering. Saya tambah aerosil. Hanya 10 gram saja, saya nggak mau semuanya. Sehingga hasil akhir hanya 14 gram. Nah, berapa ini? Ya, berapa ekstra kering yang harus dikonsumsi? Nah, maka Anda harus membuat suatu perhitungan yang kesetaraannya nanti agak berbeda dengan yang tadi, gitu ya.